We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Bapak Ibu, tadi materi pertama Nadia berbicara mengenai masalah konsep dan implementasi dari learning dalam pembelajaran. Dan itu kita tahu penting ya. Yang kedua, Pak Sulaiman memberikan penjelasan mengenai simpan dalam pembelajaran. Nah, yang saya ingin lakukan dalam materi kali ini adalah mengenai assessment. Ya, assessment di satu hal yang harus kita pegang dalam prinsip model. Bukan. Hampir tepat, kolaborasi tapi memang itu. Itu namanya karena gerombolan nggak saya kasih. Aku kan berani satu orang gitu, orang baru saya kasih. Ya, jadi deep learning itu seperti itu. Ya, jadi model pembelajarannya bukan kurikulumnya diganti, tapi model. Jadi kalau model itu berarti cara mengajar kita kepada siswa, targetnya seperti apa. Maka tadi di awal saya sampaikan, kalau murid itu dituntut untuk belajar deep learning, maka gurunya harus deep teaching. Artinya memahamkan guru sendiri untuk bagaimana sih cara ngajar yang baik itu. Maka tadi ada pertanyaan bagus tuh sebagai stimulus. Murid itu untuk tahu atau untuk belajar? Itu salah satu adalah stimulus kita. Jadi secara sederhana, Bapak Ibu, dalam model deep learning ini slide-nya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu narasumber yang lain. Harus dari kegiatan awal, proses sampai akhir itu dilakukan satu persatu. Formatnya gini, paling sederhana. Jadi Bapak Ibu menjelaskan bagaimana cara melakukan asesmen awalnya, bagaimana cara melakukan asesmen akhir, prosesnya, akhirnya bagaimana. Jadi semua itu saling berkaitan, tidak terpisahkan. Apa saja ada yang triple-nya, misalkan tadi kan? Enggak belum. Triple itu ada joyful learning, ada meaningful learning, ada mindful learning, meaningful learning, sama joyful learning. Jadi dari masing-masing sifat itu harus diterapkan. Nah, tidak berbeda jauh dengan masalah syntax learning. Mungkin ada yang ingat zaman dulu tuh saya syntax learning itu ada yang sebelum dipakai. Asesmen pada akhir pembelajaran berupa apa? Ya, berupa misalkan tema yang tadi direfleksikan oleh si anak itu. Misalkan, oke, suara apakah ini? Wek. Oh, suara DP. Nah, joyful. Jadi jangan kemudian dianggap kaku, dianggap apa namanya serius. Karena prinsipnya tiga pilar tadi, full, gitu ya. Joyful, meaningful, mindful. Jadi semua dikemas dalam hal itu, tiga tahap itu. Dan dalam proses pembelajaran bentuk dalam asesmen. Jadi asesmen itu tidak harus seperti apa ya tadi, bagaimana penerapannya, refleksinya, pemahamannya, itu yang dilihat. Dengan cara apa? Dengan langkah-langkah tadi ada joyful, meaningful, mindful, itu diterapkan dalam sintak yang tiga tadi. Gitu. Ya, jadi itu yang harus kita ciptakan dalam ruang-ruang pembelajaran. Dan yang terpenting dalam asesmen itu, deep learning mengajarkan Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus.